Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Franky, salah satu dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dinamika Bangsa. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyusun video ini sebagai bagian dari pemaparan untuk pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unsur kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT bidang pengajaran. Sebagai dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana yang pertama adalah pengajaran, kedua adalah penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Video ini nantinya diperuntukkan untuk memenuhi bidang pengajaran dalam rangka seleksi sertifikasi dosen tahun 2026. Saya mengampu beberapa mata kuliah pada program studi informasi. Salah satunya adalah mata kuliah Manajemen Risiko Sistem Informasi yang saya ampu setiap semester ganjil kurang lebih selama 4 tahun terakhir ini. Dalam teknik pengajaran, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery Interaction Assessment. Pada bagian delivery, menjelaskan bagaimana saya menyampaikan materi dalam perkuliahan. Pada interaction, seperti apa cara saya dalam berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan. Dan yang terakhir adalah assessment. Bagaimana cara saya dalam mengevaluasi ataupun menilai kinerja mahasiswa dalam mata kuliah. Dalam kesempatan ini, saya juga akan sampaikan berdasarkan pendekatan DIA berupa deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran atau kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau model perkuliahan, metode pembelajaran, metode penilaian mata kuliah, dan ditutup dengan micro teaching. Pertama, saya akan menjelaskan deskripsi singkat untuk mata kuliah ini. Mata kuliah Manajemen Sistem Informasi merupakan mata kuliah yang bisa dikontrak di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang teori, konsep, dan penggunaan metode-metode yang berkaitan dengan manajemen risiko dan memperkenalkan kategori-kategori dan ruang lingkup risiko dalam penerapan teknologi informasi dalam organisasi. Juga menjelaskan tata kelola risiko teknologi informasi sebagai kerangka kerja ataupun framework manajemen risiko yang menyeluruh. Fokus utama diberikan pada salah satu bidang risiko TI, yaitu manajemen risiko keamanan TI. Adapun capaian kemampuan yang diharapkan dalam pengajaran mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar risiko serta menganalisis, memodelkan, dan memantau proses-proses bisnis dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kerangka kerja, pilar, manajemen risiko, maturitas pengelolaan TI sebagai fondasi teknis, proses tata kelola, dan budaya kesadaran terhadap risiko TI. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, kontrol akses, kriptografi, serta arsitektur dan desain keamanan TI. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan proses dan produk manajemen risiko TI serta mampu mengimplementasikan manajemen risiko TI tersebut secara langsung. Selanjutnya, materi pembahasan atau silabus yang akan dipelajari dalam mata kuliah Manajemen Risiko SI adalah yang pertama, konsep dasar risiko, yang kedua, tata kelola dan infrastruktur TI, yang ketiga, manajemen risiko keamanan TI, dan yang keempat adalah arsitektur dan desain keamanan TI. Materi yang ada sudah saya masukkan dalam bahan ajar atau modul yang akan diberikan kepada mahasiswa. Dalam pembuatan untuk bahan, saya menggunakan beberapa referensi sebagai acuan dasar. Buku yang pertama itu Security Management Handbook karya Halford dan Mickey. Yang kedua, Managing Information Security Risk karya Christopher dan Dorothy. Yang ketiga, IT Risk Turning Business Threat into Competitive Advantage, itu karya George dan Richard. Sistem pembelajaran yang dilakukan tidak hanya pengajaran dan penerimaan informasi, juga mencakup interaksi dengan mahasiswa dengan cara memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang memicu interaksi oleh siswa. Selanjutnya, agar interaksi tersebut dapat berkembang lebih dalam dan menjadi pemahaman dan tujuan mata kuliah, maka saya memberikan tugas individu dan kelompok ataupun studi kasus dalam menganalisis kerentanan teknologi informasi dalam suatu perusahaan yang dilakukan secara berkelompok, di mana kelompok tersebut akan mengerjakan sebuah studi kasus yang mana nanti hasilnya dari studi kasus tersebut akan dipaparkan di dalam kelas dan membuka ruang diskusi untuk kelompok lain dapat memberikan pertanyaan, tanggapan, serta masukan terhadap studi kasus yang disajikan kelompok masing-masing. Selain itu, saya juga menggunakan fasilitas e-learning UNAMA dan grup WA sebagai salah satu sarana untuk berinteraksi dengan mahasiswa di luar kelas perkuliahan.
baik untuk pemberian informasi ataupun pengumpulan tugas serta pertanyaan-pertanyaan seputar perkuliahan yang mungkin tidak sempat ditanyakan pada saat perkuliahan. Nah, kemudian untuk aspek yang terakhir berupa asesmen ataupun penilaian kinerja dan pengetahuan mahasiswa secara objektif mengenai mata kuliah manajemen risiko SI ini, di mana pada awal pertemuan atau kontrak mata kuliah di pertemuan pertama akan dijelaskan secara rinci mengenai bobot penilaian yang akan dijadikan acuan dalam memberikan penilaian. Ini dilakukan dengan tujuan agar para mahasiswa dapat mengetahui dan bisa mempersiapkan langkah-langkah apa saja yang perlu diambil untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut bobot yang saya gunakan untuk mata kuliah ini. Yang pertama dari segi tugas itu ngebobot 30%, kemudian kuis itu 10%, absen 10%, UTS 25%, UAS 25% dengan total bobot keseluruhan semuanya berjumlah 100%. Sekian pernyataan diri yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan gambaran bidang pengajaran. Berikut pada akhir video ini saya akan tampilkan cuplikan pengajaran mata kuliah manajemen risiko SI yang saya berikan kepada mahasiswa dalam kelas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan, ya, kita boleh isi kode absen dulu. Ya, silakan diisi kode absen, kemudian nanti kita akan berdoa sebentar untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Ya, kita akan mulai berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Untuk hari ini kita pertemuan 13, kita bakal ngebahas tentang kriptografi untuk mata kuliah manajemen risiko SI. Sebelum saya masuk ke materi kriptografi, sebelumnya apakah ada yang sudah pernah dengar dengan kata-kata kriptografi? Belum ya. Kriptografi ini sebuah ilmu ya atau seni yang digunakan untuk menyandikan sebuah pesan. Jadi agar sebuah pesan itu nggak bisa dibaca oleh orang lain. Ya, kalau kalian pernah lihat contohnya misalnya nih, kalau kalian lagi login nih di sebuah website, ya kan? Website ketika kalian mau login, kalian kan isi username tuh sama ID-nya. Username atau ID, kemudian password. Nah, ketika kalian klik OK, otomatis kan si website bakalan kirim data tuh. Datanya ke database. Ya, untuk dicocokkan apakah emang benar user ID sekian, passwordnya ini emang terdata di database. Kalau emang cocok, dia baru bisa login ya, masuk ke dalam halaman utamanya. Nah, proses dari ketika kalian klik OK, sudah memasukkan user ID, password, kemudian OK, itu kan dikirim tuh melalui internet. Nah kan, biar ID dan passwordnya nggak dibaca oleh orang lain, itu namanya teknik kriptografi. Jadi dia mengenkripsikan sebuah pesan agar pesan tersebut tidak bisa dibaca oleh orang lain ya. Jadi sepanjang jalurnya itu nggak bisa dibaca oleh orang lain ya. Nah, di sini ada terminologinya dulu. Yang pertama, kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman ya. Kripto yang berarti kata secret atau rahasia, dan grafi berarti kata tulisan atau writing atau tulisan ya. Kemudian di sini disebutkan para pelaku atau praktisi kriptografi itu disebut dengan kriptografer. Ya, jadi kalau kalian, kita ambil contoh lagi nih di website nih misalnya. Kalian pernah lihat sebuah website itu ada tulisan di depannya HTTP ataupun HTTPS? Ya. Pernah ya? Itu gunanya untuk apa? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah dengar? Mencari alamat. Kurang tepat, tapi ada yang tahu pengertian HTTP? HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Nah, kalau yang S-nya belakang lagi itu adalah secure. Jadi ketika kalian login ke sebuah website, itu kalau URL-nya atau link-nya yang kita biasa sebut itu dia cuma tulis HTTP aja, nah itu kurang aman biasanya. Biasa kalau kalian login di website bank-bank yang kita biasanya, kalau bank itu sangat aware dengan keamanan ya, biasa pasti ada HTTPS. Jadi ketika apapun yang kalian ketik di dalam situ, kalian masukin password, masukin user ID, ketika kalian masukin sana itu bakalan aman, nggak bakalan ketahuan orang lain. Makanya biasanya di website itu kalian harus lihat HTTPS atau HTTP ya. Oke.
Kemudian sebuah algoritma kriptografi atau cryptographic algorithm itu disebut dengan cipher, ya, merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Nah, apa sih proses enkripsi ini? Proses enkripsi ini adalah proses mengubah. Jadi misalnya nih, mengubah kata-kata, misalnya kata-kata yang misalnya tulisannya Budi. Nanti ketika dia menenkripsi kata-kata Budi itu bisa menjadi kata-kata yang lain. Misalnya karakter bagi, dan angka, dan lain-lain. Proses enkripsi itu merupakan proses untuk mengubah kalimat asli menjadi kalimat yang nggak bisa dibaca. Ya. Nah, kebalikannya itu adalah dekripsi. Ya. Jadi dari kalimat yang nggak bisa dibaca, nanti di proses dekripsi menjadi kalimat yang bisa dibaca. Ya. Nah, ini pengertiannya sendiri. Enkripsi merupakan proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan yang disebut dengan plain text, ya. Jadi kata-kata asli atau kata-kata yang mau kita ubah itu biasa disebut dengan plain text, ya. Menjadi pesan yang tersembunyi atau disebut dengan ciphertext. Jadi ketika sudah diubah itu menjadi namanya ciphertext, ya. Jadi plain text ketika dilakukan proses enkripsi menjadi ciphertext, ya. Nah, dari ciphertext ini yang nggak bisa dibaca, ya, dilakukan dekripsi menjadi plain text, ya. Kurang lebih seperti itu prosesnya, ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Ciphertext adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah, ya. Kemudian dekripsi merupakan proses sebaliknya untuk mengubah ciphertext tadi menjadi plain text. Nah, di sini ada pengertiannya sedikit. Untuk kriptoanalisis itu seni dan ilmu untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kunci sama sekali. Ya, sedangkan kriptoanalis adalah orangnya, ya, pelaku atau praktisi yang menjalankan kriptoanalisis. Jadi ini ilmunya, ini analis, ini orangnya, analisis itu ilmunya. Oke? Bentar, kripsi sudah. Nah, ini yang disebut dengan proses enkripsi, ya. Jadi dari kalimat tadi yang plain text, misalnya kata-kata Budi nih, kita buat kata-katanya misalnya Budi, kemudian dilakukan proses enkripsi menggunakan kunci, ya, menjadi namanya ciphertext. Bisa aja nanti Budi ini waktu dia diubah enkripsi bisa aja jadi seperti ini, 25 BA misalnya, bisa aja seperti itu. Ini yang disebut dengan ciphertext, ya. Nah, ciphertext ketika dilakukan dekripsi atau proses sebaliknya dari enkripsi, jadi kalimat kata ini didekripsikan, nanti hasil kembalinya menjadi kalimat atau kata si Budi, ya. Tentunya dengan masing-masing kunci. Nah, secara matematis proses fungsi enkripsi atau kita sebut di sini E, ya, dapat dituliskan sebagai enkripsi dalam kurung M sama dengan C, di mana M itu adalah plain text, ya, atau message, dan C itu adalah ciphertext. Jadi enkripsi dari plain text itu sama dengan ciphertext, ya. Proses atau fungsi dekripsi dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi proses sebaliknya, ya. Ketika kalian mendeskripsikan dekripsi ciphertext itu nanti menjadi plain text, ya. Dekripsi ciphertext DC dalam kurung D dalam kurung C sama dengan M. Ya, jadi paham ya untuk proses enkripsi dan dekripsi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang metode-metode yang ada atau dalam kriptografi, metode yang sering digunakan, teknik dasar kriptografi. Di sini ada 5, ya. Yang pertama substitusi, ada metode blocking, ada permutasi, ada ekspansi, dan pemampatan. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama untuk substitusi. Substitusi adalah membuat sebuah tabel substitusi, dapat dibuat sesuka hati. Jadi kalau kita mau melakukan enkripsi menggunakan tabel substitusi, kita bisa buat tuh beda-beda, ya. Tabelnya kita buat bisa sesuka hati, dengan catatan bahwa penerima pesan itu juga memiliki tabel yang sama. Jadi antara si pengirim dan si penerima dia mempunyai tabel yang sama. Kalau nggak sama dia nggak bisa melakukan proses dekripsi ataupun enkripsi.
Bila tabel substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecahan ciphertext oleh orang yang tidak berhak. Ya, nah dalam tabel substitusi ini, dalam metode substitusi itu ada 3. Ya, yang pertama tabel substitusi, kemudian ada Caesar Cipher dan ROT 13. Nah ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama untuk tabel substitusi. Jadi misalnya nih, yang A, B, C, D sampai Z sampai 0 ini, nanti itu disebut dengan plain text-nya. Ya, kemudian ini penggantinya, ciphertext-nya. Ya, jadi misalnya nih, nanti ketika kalian mau buat kata misalnya ayam, ya, mau dilakukan proses enkripsi. Nah, hasil enkripsinya itu berupa apa? Nanti seperti ini. Kalian lihat di sini A, B, C, D sampai Z, kemudian 1 sampai 9 dan 0, ya. Nanti A ini pasangannya si B. Ya, jadi ketika kita mau ngirim pesan ayam yang dilakukan proses enkripsi, nanti si penerima tuh bakalan dapat kata-katanya, misalnya si B, A-nya kan diganti B ya. Nah, kemudian Y digantikan apa? 9. Coba dihitung dulu nanti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Ya, berarti 9 ya. Kemudian A bakal digantikan dengan B lagi. M digantikan dengan Y atau V. Nah, itu harus dicek lagi ya. Berarti kalian harus ngulang lagi tuh, atau enggak kalian disamain tabelnya. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S sorry, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Y ya. Nah, seperti itu. Boleh, ya, boleh. S-nya digantikan dengan V, kemudian I-nya digantikan dengan P, V, 7, E-nya, Q, M-nya, Oke, terima kasih. Oke, udah paham ya untuk substitusinya ya? Mudah? Mudah ya? Berikutnya untuk Caesar Cipher ya. Bener? Teman-teman di bawah, benar? Di belakang, yang duduk. S-nya digantikan dengan, S-nya digantikan dengan V. Ya, kita cek dulu ya. K. Nah, ini. Ya, berarti S-nya berarti benar ya, V. Kemudian I-nya digantikan dengan L. Kemudian S-nya V. T-nya digantikan dengan W. W ya. Kemudian E-nya digantikan dengan H. M-nya digantikan dengan P. Oke. Jadi, untuk Caesar Cipher kurang lebih seperti itu. Jadi, memindahkan 3 posisi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik blocking ya. Jadi blocking ini penjelasannya, sistem enkripsi terkadang membagi plain text menjadi blok-blok yang berbeda dari beberapa karakter yang kemudian dienkripsikan secara independen ya. Dengan menggunakan enkripsi blocking dipilih jumlah lajur dan kolom untuk penulisan pesan. Jumlah lajur dan kolom ini menjadi kunci bagi kriptografi dengan teknik ini ya. Lajur dan kolom artinya dia nanti baris dan kolom ya. Plain text nanti dituliskan secara vertikal ke bawah
berurutan. Jadi kalimat aslinya nanti kita buat ke bawah dengan beberapa blok. Nanti kita ada ikut aturannya berapa blok. Pada lajur dan dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai keseluruhan tertulis ciphertextnya adalah hasil ya pembacaan plain text secara horizontal ya berurutan sesuai dengan bloknya. Jadi horizontal dari kiri ke kanan ya, vertikal dari atas ke bawah. Nah, ini salah satu contohnya. Jika plain text adalah 5 kalimatnya ya, plain textnya ya, 5 teknik dasar kriptografi, maka hasil ciphertextnya jika menggunakan teknik blocking dengan satu blok berisi 4 karakter atau dalam kurung 4 kolom ya, 4 kolom dengan 7 baris. Jadi nanti misalnya nih dimasukkan nih. Oh, untuk aturannya bebas, ya, tergantung yang tadi. Bentar, pencet. Nah ini, misalnya nih, berarti kan ini 4 kolom dengan 7 baris, ya. Barisannya ada 7, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kolomnya 1, 2, 3, 4. Jadi misalnya 5 teknik dasar kriptografi, 5 spasi TEK, NI, kemudian ketika sudah habis di 7, dia langsung naik lagi ke atas. Teknik, spasi, dasar, spasi, kemudian kriptografi. Ya, jadi kalimat asalnya, kalimatnya ditulis dari secara vertikal, plain text-nya, kemudian nanti untuk hasil ciphertextnya nanti itu dibaca secara vertikal. Ya, jadi dari kolom pertama kita tulis 5 K spasi G, kemudian spasi K, R, T, D, R, A, E, A, I, F, K, S, P, I, N, A, T, I, R O. Ya, seperti ini. Ya, seperti ada di sini. Oke. Ada yang bertanya? Ya. Pak, apakah untuk teknik blocking penulisan harus secara vertikal dan pembacaan harus dibaca secara horizontal? Ini bebas ya. Jadi kalian boleh misalnya kalau kalian mau plain text-nya ditulis secara vertikal, ditulis secara horizontal itu boleh. Jadi misalnya nih ada blok, kita sama bloknya ya. Misalnya ada 4 kolom, 7 baris, 1. Ya, tadi kan kita tulis secara vertikal ya. Kalau kita mau tulis, kita plain text-nya ditulis secara horizontal pun bisa. 5 T E K N I K spasi dasar ya, dasar kriptografi. Ini bisa juga. Yang penting antara si penerima dan si pembuat itu sudah dikasih tahu. Oh, nanti saya buatnya 4 kolom 7 baris. Kalau kalian mau jawab, mau dekripsikan itu dengan cara pembacanya cara vertikal maupun horizontal. Ya, bisa terbalik, bebas. Ya, tergantung si pembuatnya sampai si penerimanya yang harus menerima informasi tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke teknik yang berikutnya adalah permutasi. Ya. Teknik permutasi adalah salah satu teknik yang terpenting, ya, adalah yang sering disebut juga dengan transposisi, ya. Teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya tadi berlawanan dengan substitusi. Dalam teknik substitusi, karakter berada pada posisi yang tetap, tetapi identitasnya yang diacak, ya. Pada teknik permutasi, identitas karakternya tetap, kemudian namun posisinya yang diacak, ya. Sebelum dilakukan permutasi, umumnya plain text terlebih dahulu dibagi menjadi blok-blok dengan yang panjang yang sama. Ya, ini ya. Jadi setiap karakter itu nanti dibagi menjadi beberapa blok. Misalnya di sini contohnya 6 blok. Jadi ada aturannya, dia buat misalnya si pembuat
enkripsinya, nanti dia buat nih, oh aturannya 6 blok. Di situ dilihat ya, 1, 2, 3, 4, 6. Nanti bebas tuh arahnya. Kalau di dalam contoh, arahnya seperti ini. Jadi satunya itu hilang di antara ini, silang ke sini, kemudian 6-nya silang ke 1. Ya ini plain text-nya ya, ini plain, ini ciphertext-nya. Kemudian nanti yang angka 2 itu langsung turun ke bawah, nggak diubah sama sekali posisinya. Yang 3 di atas ke 4 ke 3. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya nih ada kata yang tulisannya 6, apa kira-kira? Yang hurufnya ada 6. Di mana? Nah, nanti kita ubah. Berarti kalau aturannya, kalau kata di mana, yang saat D ini menjadi posisinya di paling belakang, ya. A-nya pindah posisi ke depan, I-nya turun, kemudian N-nya turun juga, M-nya silang ya. Berarti M-nya di sini dan A-nya di sini ya. Nah, jadi tulisannya nanti ciphertext-nya berupa IMND ya. Ini plain text-nya, ini ciphertext-nya. Ya. Paham sampai sini? Permutasi? Ada yang mau tanya untuk permutasi? Ya, silakan. Bapak jelaskan permutasi itu kan dibagikan menjadi 6 blok. Iya. Apakah itu sebuah aturan bakunya harus dibagi menjadi 6 blok atau bukan? Oh, untuk aturannya bebas ya, tergantung yang tadi saya bilang, antara blocking juga aturannya bebas. Yang penting antara si penenkripsi dan orang yang mendekripsi itu tahu ya aturannya seperti apa. Jadi ini mau dibuat 7 blok juga nggak masalah ya, 7 atau 8 blok juga nggak masalah. Yang penting mereka tahu aturan untuk perubahan posisinya seperti apa aturannya ya. Oke, kita sudah masuk ke slide yang terakhir. Ini kita ada tugas untuk hari ini, untuk mata kuliah untuk bahan kriptografi ya. Jadi nanti silakan kerjakan di kertas, kemudian untuk minggu depan boleh dikumpulin ya. Jadi tugas sini ada diketahuinya, plain text-nya itu ujian manajemen risiko dilaksanakan pada hari Rabu. Nanti pertanyaannya apa hasil ciphertext-nya jika menggunakan teknik yang pertama, ada teknik substitusi ya. Nanti kalian bisa lihat di modulnya yang saya bagikan. Yang kedua yang blocking, yang tadi juga 3 permutasi 6 blok. Kalau blocking ini saya udah kasih aturannya ya, untuk 7 baris dan 9 kolom. Kemudian ekspansi dan pemempatan ya. Ada yang mau bertanya untuk tugasnya? Nggak ada? Cukup jelas ya. Jadi nanti dikumpulin minggu depan. Yang sudah absen atau yang tadi belum absen, belum sempat absen, boleh nanti ke depan kasih tahu saya biar saya absenin. Kalau nggak ada, kita sampai cukup sekian untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih, selamat sore.